Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali dan kita semua terus rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pilihan Hidup dalam Roh. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami di surga, saat kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mengerti betapa pentingnya memilih untuk hidup dalam roh setiap saat. Jauhkanlah kami dari godaan dunia dan kuatkanlah kami untuk dapat berjalan di jalan kebenaran-Mu. Berilah kami hikmat agar pilihan-pilihan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, setiap hari kita ini dihadapkan pada persimpangan jalan. Apakah kita akan berjalan mengikuti keinginan daging kita, ataukah kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Seringkali suara-suara dunia itu terasa begitu menarik, terasa begitu kuat, janji-janji kesenangan sesaat begitu menggoda, dan godaan itu mengandalkan akan kesenangan duniawi yang terlihat begitu alami. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa ada cara hidup yang jauh lebih berkuasa, penuh dengan kedamaian, dan membuahkan hidup berkemenangan, yaitu saat kita membiarkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini mengendalikan dan memimpin semuanya, seluruh hidup kita. Mengapa kita harus memilih hidup dipimpin oleh Roh? Karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar suatu opsi tambahan bagi orang percaya. Itu adalah suatu kebutuhan yang sangat mendasar jika kita ingin hidup sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang Yesus janjikan bagi kita, yang akan memampukan kita untuk mengerti kebenaran dan memberi kita kuasa untuk dapat melawan dosa dan menuntun setiap langkah kita menuju pada hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita gali lebih dalam mengapa meletakkan kemudi hidup kita di tangan Roh Kudus adalah suatu pilihan terbaik yang bisa kita putuskan atau kita buat dalam hidup ini. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Paulus mengkontraskan dua gaya hidup. Hidup menurut kedagingan dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging itu dicirikan oleh keinginan-keinginan duniawi seperti kesombongan, perselisihan, kemarahan, hawa nafsu, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya. Sedangkan hidup dipimpin oleh roh dicirikan oleh buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai manusia, kita ini seringkali mengalami berbagai macam pergumulan antara keinginan daging kita dan juga keinginan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Keinginan daging seakan-akan menarik kita ke bawah, sementara Roh Kudus terus menyeru kita untuk hidup dalam kekudusan. Perjuangan ini adalah hal yang wajar dan dialami oleh semua orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menentang keras kompromi hidup berkompromi dengan dosa. Keinginan daging yang membuahkan dosa dan berbagai macam tindak kejahatan, semua itu bertentangan dengan keinginan Roh Tuhan. Misalnya saja, hidup yang dikuasai nafsu bertolak belakang dengan hidup pengendalian diri. Perseteruan itu tidak sejalan dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Kepentingan diri sendiri itu bertentangan dengan kemurahan. Itu adalah dua sikap yang sebenarnya kontras. Mengikuti keinginan roh tidak dapat dikompromikan dengan keinginan daging. Paulus mengingatkan, ini tidak sama dengan sekedar memenuhi hukum Taurat. Hukum menunjukkan apa yang salah. Roh menuntun orang melakukan apa yang benar. Tidak ada hukum yang menentang pimpinan roh. Karena roh pasti menuntun dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, buah-buah roh tidak pernah bertentangan dengan kebenaran hukum Allah. Sebaliknya, buah roh adalah pemenuhan sempurna dari hukum Allah. Roh pasti menuntun pada hidup kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ia akan selalu menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh, kita ini sedang berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah berbagai macam situasi dunia yang penuh hiruk pikuk dunia modern ini, kita semua itu tergoda menyelesaikan masalah dengan cara-cara menggunakan cara kompromi dunia, yaitu kompromi hal-hal yang dosa. Kita perlu terus-menerus menyadari identitas kita ini sebagai anak-anak Allah. Kita ini milik Kristus, harus hidup dalam kebenaran standarnya Tuhan. Tidak cukup kita menyadari apa yang salah, tetapi juga harus melakukan apa yang benar, apa yang seturut dengan keinginan Roh Tuhan. Kita perlu belajar membedakan suara roh dengan suara kedagingan kita. Suara daging seringkali mengarahkan pada egoisme, pada kesombongan, pada keinginan hal-hal duniawi. Sementara suara roh itu mengarahkan pada kasih, pada pengorbanan, dan pada kemuliaan Allah. Untuk menghasilkan buah-buah roh yang baik, kita harus secara sadar memilih untuk berjalan dalam pimpinan roh. Ini berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menegur kita ketika kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Teguran itu adalah tanda kasih Tuhan, bukan sebagai hukuman. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah suatu undangan bagi kita untuk hidup dalam kelimpahan kasih karunia Allah. Ketika kita menyerahkan diri pada pimpinan Roh Kudus,
kita akan mengalami suatu transformasi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Buah-buah roh akan menjadi bukti nyata bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran Allah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan segala ucapan syukur. Kami mengakui bahwa dalam diri kami masih ada keinginan daging yang terus bergumul untuk menguasai hidup kami. Kami seringkali tergoda untuk mengikuti nafsu duniawi dan melupakan pimpinan Roh Kudus. Bapa, kuatkanlah kami untuk dapat menolak segala godaan yang datang. Berikanlah kami suatu kekuatan untuk bisa melawan keinginan daging dan memilih untuk hidup menurut Roh. Tolonglah kami agar selalu sadar akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami dan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semakin terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.